Halo semuanya, selamat datang lagi di bahasan kita. Coba deh, jujur, kalian pernah nggak sih buka dompet akhir-akhir ini, terus ngerasa uang di dalamnya tuh seolah nguap gitu aja? Beneran, kayak nggak ada bekasnya. Apalagi di tahun 2026 ini, yang namanya tekanan finansial sehari-hari itu kerasa nyata banget, ya kan? Dan tenang aja, ini bukan cuma perasaan kalian kok. Ini emang realitas dompet banyak banget keluarga sekarang yang lagi benar-benar terhimpit. Makanya, hari ini kita bakal bedah tuntas. Sebetulnya gimana sih biaya hidup tuh udah menggerus nilai uang kita, dan kenapa ini bisa sampai kejadian? Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Ada satu kutipan viral dari netizen yang menurut saya benar-benar mewakili rasa frustrasi kita semua. Bunyinya gini, sekarang 50.000 sehari cuma lewat doang. Wah, pas baca ini rasanya kayak ditampar kenyataan banget nggak sih? Kalimat yang singkat banget ini secara nggak langsung memvalidasi keresahan kita soal daya beli yang rasanya kok makin menyusut. Banyak banget yang ngerasa senasib, yang harus putar otak, ngatur pengeluaran ekstra ketat tiap hari, ya cuma biar dapur tuh tetap bisa ngepul. Nah, mari kita bandingin situasinya. Kalau kita mundur sedikit aja ke masa lalu, uang Rp50.000 tuh rasanya masih sangat bisa diandalkan. Cukup lah ya buat beli lauk pauk, sayuran, terus dapur juga aman buat beberapa hari ke depan. Tapi di tahun 2026 ini, uang yang nominalnya sama persis itu rasanya nguap dalam sekejap. Seringkali malah cuma pas-pasan banget buat makan satu hari. Jadi ini udah bukan sekedar angka-angka di atas kertas lagi ya, tapi ini benar-benar realitas mengejutkan dari kondisi anggaran rumah tangga kita sekarang. Sekarang, coba kita pusatkan perhatian ke satu nilai nominal ini. Rp50.000. Di bahasan kita kali ini, kita sama sekali nggak bakal ngomongin angka inflasi rumit atau persentase ekonomi makro yang bikin pusing kepala. Enggak, kita nggak akan bahas itu. Kita lagi ngomongin krisis yang benar-benar nyata, krisis di meja makan keluarga kita sendiri. Ini tentang selembar uang biru yang dulu tuh jadi andalan banget, tapi sekarang nilainya seakan luntur, benar-benar digerus sama ganasnya realitas pasar harian. Terus, pertanyaannya, siapa nih yang jadi tersangka utama yang bikin dompet kita sampai menjerit? Jawabannya jelas ada di bahan-bahan pokok harian kita, mulai dari beras, telur, minyak goreng, cabai, sampai sayur mayur. Coba bayangin, kebutuhan dasar yang mutlak banget harus kita beli ini, harganya lonjak tajam dan nguras isi dompet dengan sangat brutal. Ini tuh nyiptain efek domino yang bikin pusing siapa aja, apalagi buat mereka yang kebagian tugas belanja ke pasar tiap pagi. Pusing banget pasti. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana sih reaksi keluarga Indonesia pas ngadepin lonjakan beban kayak gini? Jawabannya emang logis, tapi ya jujur aja berat banget. Nyusun ulang prioritas secara drastis. Masyarakat sekarang ibaratnya dipaksa milih. Banyak banget keluarga yang akhirnya cuma sanggup beli kebutuhan yang benar-benar esensial buat bertahan hidup. Dan dengan berat hati, mereka harus mencoret daftar pengeluaran lain. Ya mau gimana lagi, kalau nggak begini, bakal susah banget mastiin ada nasi di atas meja buat keluarga tiap harinya. Nah, karena adanya pengetatan anggaran yang super ketat tadi, menu makanan di meja kita juga otomatis ikut berubah wujud dong. Coba deh perhatiin menu-menu andalan ini. Telur dadar, mie instan, tempe, tahu, dan sayur seadanya. Apa yang dulu mungkin sering kita sebut sebagai menu tanggal tua, sekarang malah resmi jadi strategi bertahan hidup harian. Masyarakat luas benar-benar jadiin lauk pauk sederhana ini sebagai semacam tameng ampuh buat nekan pengeluaran seminimal mungkin. Yang penting perut tetap terisi dan gak kelaparan kan? Tapi tahu nggak, di tengah himpitan ekonomi yang makin menekan ini, ada satu hal yang menurut saya sangat menyentuh hati. Ada kutipan dari warganet yang bunyinya gini, yang penting masih bisa makan, mau lauk sederhana juga nggak apa-apa. Wah, ini benar-benar potret ketangguhan yang luar biasa dari masyarakat kita. Dan kelihatan banget rasa senasib sepenanggungannya. Orang-orang mulai belajar berdamai sama keadaan. Mereka ikhlas ngelepasin ekspektasi makan lauk mewah dan ngegantinya sama rasa syukur yang besar atas apa yang masih bisa mereka hidangkan buat keluarga tercinta. Dan kondisi ini pada akhirnya ngelahirin satu fenomena yang luar biasa banget. Masyarakat kita tuh berevolusi jadi konsumen yang sangat cerdik dan taktis. Kita benar-benar secara aktif ngubah cara belanja demi bisa survive di era 2026 ini. Langkah pertama, orang-orang sekarang jadi detektif harga sejati, selalu teliti ngebandingin harga dari satu toko ke toko lain. Langkah kedua, banyak yang mulai beralih beli bahan secara eceran atau porsi yang lebih kecil. Terus yang ketiga, pastinya pantang menyerah buat berburu promo demi nyelamatin setiap lembar rupiah. Pinter banget kan strateginya? Fenomena ini benar-benar ngebuktiin betapa dinamis dan cepatnya kita semua beradaptasi, apalagi kalau keadaannya lagi mendesak. Kita ngubah cara kita belanja, cara kita makan, bahkan cara kita menghargai uang itu sendiri. Jadi, sebelum kita akhiri bahasan kali ini, saya pengen kalian ngerenungin hal ini bentar aja. Di tengah badai lonjakan harga kayak sekarang,
Apa sih strategi andalan kalian biar selembar uang 50.000 itu tetap punya semacam kekuatan magis buat menghidupi keluarga? Terima kasih ya udah nemenin ngobrol dan menyimak dari tadi, dan selamat meracik strategi terbaik untuk dapur kalian hari ini.